Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, jadikan video sebagai media pembelajaran agar lebih bermanfaat untuk pendidikan kita. Teman sekalian, sebelum Bapak Guru menjelaskan dan kalian mengamati tentang pengertian dan sejarah hitam, lalu Bapak Guru sampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran yang pertama melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hitam sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu membangun perilaku tanggung jawab dan percaya diri terhadap ketentuan hitam sesuai dengan syariat Islam. Melalui kegiatan analisis, peserta didik mampu memahami pengertian dan sejarah hitam. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang pengertian dan sejarah hitam. Baik, anak sekalian, coba kalian perhatikan, ini adalah teman kalian yang sedang dihitan, masih di kelas 5. Teman kalian sudah berani untuk dihitan. Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Ilahi Official. Kisah menegangkan detik-detik Nabi Ibrahim disunat menggunakan kapak. Dahulu, Nabi Ibrahim sudah beberapa kali ingin bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam. Namun, upaya itu selalu saja gagal karena putranya sedang tidak di rumah. Rasa kangen, rindu tentu dirasakan orang tua yang lama tak bertemu dengan putranya. Suatu hari, Nabi Ibrahim berkunjung lagi ke kota suci Makkah untuk berjumpa dengan putranya. Dan alhamdulillah, kali ini beliau berhasil berjumpa. Kala itu, beliau datang di saat putranya Ismail tengah membenahi anak panah miliknya di bawah sebuah pohon besar yang berdekatan dengan sumur Zam-Zam. Saat Ismail melihat ayahnya, beliau lantas menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasa kangen dan rindu tidak bisa dibendung lagi. Ujian berat di masa lalu tentu membuat air mata menetes bila dikenang. Kini rasa rindu itu telah terobati. Di sela-sela perjumpaan itu, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail menjawab, "Silakan ayah, laksanakanlah perintah Rob." Nabi Ibrahim berkata, "Kau mau membantuku?" "Pasti ayah," jawab Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Sungguh Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini." Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkannya untuk membangun bangunan tinggi yang melebihi yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Ibrahim dan putranya Ismail lantas meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ismail kala itu yang menggotong bebatuan, sementara Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu saat beliau tengah membangun, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batuan kepadanya. Dalam situasi itu, mereka berdua juga mengucap doa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Doa itu artinya, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Salah satu prasasti pembangunan Ka'bah yang masih bisa kita lihat adalah Makom Ibrahim. Namun jangan salah paham, makom di sini bukanlah sebuah kuburan Nabi Ibrahim, melainkan sebuah batu yang menjadi pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Tapak kaki Nabi Ibrahim terlihat juga di dalam Makom Ibrahim. Hal ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar yang membangun Ka'bah. Lokasi Makom Ibrahim tersendiri sekarang berjarak kurang lebih 14,5 meter dari arah sudut Ka'bah atau Hajar Aswad.
Di saat Nabi Ibrahim berusia lanjut, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk melaksanakan khitan atau sunat. Ada cara unik dan ekstrim yang dilakukan Nabi Ibrahim saat khitan, yaitu beliau disunat menggunakan kapak saat berusia 80 tahun. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim dikhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Ya, memang saat itu belum ada peralatan modern yang praktis untuk sunat seperti laser dan sebagainya. Coba kita bayangkan betapa menyakitkannya sunat menggunakan kapak. Namun cara tradisional seperti ini mungkin zaman dahulu lebih mudah untuk memotong kulit orang dewasa yang notabene berkulit alot. Selain itu, tidak hanya Nabi Ibrahim saja yang diperintahkan untuk sunat, melainkan Allah SWT juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengkhitan anaknya Ismail, para budak, dan pria lainnya. Perintah itu turun dikala Nabi Ibrahim berusia 99 tahun, sementara Nabi Ismail baru berusia 13 tahun waktu itu. Sejak saat itulah Nabi Ibrahim melaksanakan khitan dalam keluarganya. Dari sinilah asal mula khitan disyariatkan. Para ulama juga menjelaskan jika berkhitan atau sunat hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Yang dimaksud sunat atau khitan adalah memotong atau menghilangkan kulit kuncup kemaluan pria. Kulit tersebut menyelimuti atau menutupi kepala kemaluan. Metode sunat atau khitan tradisional dahulu banyak menggunakan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan kapak, pisau, bambu tajam, dan benda-benda tajam lainnya. Adapun obat untuk meredakan pendarahan, ada yang menggunakan getah talas atau kimpul dan sebagainya. Metode sunat tradisional memang menimbulkan rasa sakit yang cukup bikin ngilu. Berbeda dengan metode sunat modern, di mana prosesnya menggunakan alat modern seperti laser, lalu juga dibius, dikasih obat anti nyeri, sehingga tak begitu menyakitkan. Adapun manfaat khitan dalam Islam adalah guna untuk menghilangkan najis pada kepala kemaluan, serta mengislamkan seseorang secara kafah. Hal ini juga menjadi faktor kesempurnaan dalam sholat, yaitu terbebas dari najis. Selain itu, khitan bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan dalam hubungan suami istri. Kemaluan pria yang tidak atau belum dikhitan biasanya berbau tidak sedap, ditambah lagi timbulnya stigma atau cairan pelumas putih. Apabila tak dibersihkan, maka akan menyimpan banyak kotoran, keringat, bakteri, jamur, dan sisa-sisa air kencing. Hal inilah yang kemudian bisa menimbulkan banyak sekali penyakit. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, Sahabat sekalian, ini kita saksikan bersama video tentang sejarah khitan.
Itulah anak sekalian, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian khitan menurut bahasa adalah bermula dari bahasa Arab yakni khotnun yang artinya membelah bagian depan. Sementara secara umum khitan ialah membelah kulit bagian depan gender laki-laki yang melingkupi kepala zakar biar gender laki-laki tidak gembur tersentuh buang sisa air seni yang menyangkut pada kelamin dalam tersebut. Selanjutnya, dalam sejarah singkatnya, khitan adalah syariat Islam yang berpangkal dari milah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang didulukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dan Nabi Adam beserta Ibu Hawa telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah, sementara Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.